badan kita sering panas, kemudian emosi juga sering tidak stabil. Artinya, kemudian juga kadang melakukan sesuatu di luar kehendak kita semacam dikendalikan oleh kekuatan yang berasal dari bulu tersebut. Oke teman-teman, kita masih bersama dengan Ki Sarpaklana dari Kalimantan Selatan. Kali ini aku pengen tanya-tanya tentang ilmu kebal, masih ilmu mistis dari Kalimantan, yaitu bulu Maryaban. Nah, bulu Maryaban itu bentuknya seperti apa ya Ki? Bulu Maryaban memang sulit ditemukan yang benar-benar orang-orang yang benar-benar memiliki. Tapi yang jelas bulu Maryaban itu keras. Oh. Seperti ibarat kita kan seperti bulu gorila lah. Besar sesuai dengan perwujudan bulu hantu Maryaban itu sendiri. Itu emang untuk kebal ya Ki ya? Atau untuk apa? Itu untuk kebal. Tapi yang jelas itu karena berasal dari jin kafir atau jin fasik, tentu untuk digunakan untuk yang jin yang hitam. Jadi untuk kejahatan. Untuk kejahatan. Cara mendapatkannya seperti apa, Ki? Cara mendapatkannya biasanya memang kalau memang kita mencari tentu ada ritual pemanggilan. Bisa dengan kita tukaran dengan ayam cemani atau ayam yang darahnya hitam. Atau banyak lagi lah. Tergantung kita komunikasi atau negosiasi dengan jin tersebut. Oh, jadi ada jinnya juga ya? Karena sebenarnya hantu Maryaban atau Marabiaban itu memang berasal dari jin juga. Dari jin kafir ya? Jin kafir. Itu katanya harus mendapatkan secara balampah ya Ki ya? Balampah. Dan saat balampah itu apakah hantu Maryaban itu benar-benar datang? Ya, itu yang sering terdengar itu memang sering datang apabila dipanggil. Terlebih sesuai yang dikehendakinya. Nah, artinya kan kita lebih dulu membawa biasanya kan kalau yang hitam, yang jin-jin yang hitam itu memang suka dengan ayam yang hitam juga, cemani. Jadi harus ada sajian tertentu ya. Apa nggak bahaya ya Ki? Ritual nih kan, terus datang hantu Maryaban itu terkenal dengan bengis ya, serem. Apa nggak berbahaya ya buat orang yang melakukan ritual itu? Karena kan kita memang tujuannya untuk mencari hantu itu tersebut, artinya kan jelas kita kan sudah tahu resikonya. Tapi kan secara garis besar apabila memang kita berniat untuk mencarinya, kemudian kita memiliki maksud dengan barter, tentu dia akan menyambut baik. Karena ada imbalan itu. Karena ada imbalannya. Terus apa ada efek sampingnya untuk pengguna itu gitu? Efek samping penggunaan bulunya tentu saja, artinya kan badan kita sering panas, kemudian emosi juga sering tidak stabil. Artinya, kemudian juga kadang melakukan sesuatu di luar kehendak kita semacam dikendalikan oleh kekuatan yang berasal dari bulu tersebut. Karena itu berasal dari jin kafir ya? Karena berasal dari jin kafir. Jadi kadang-kadang penggunanya, pemakainya kita kadang nggak bisa mengontrol emosi ya Ki? Iya. Pantesan kata orang kalau memakai itu bulu Maryaban itu, orang yang menggunakan bakal sering berkelahi ya. Tapi dia mempunyai kekuatan katanya bisa kebal. Ya, artinya kan kalau kita terlalu percaya diri. Biasanya karena merasa ya mungkin kalau kita bandingkan dengan media lain untuk yang sesama yang hitam mungkin itu termasuk tingkat tinggi lah. Tingkat tinggi. Kekebalannya. Karena kan memang kalau secara tingkatan hantu
Beryaban itu apa juga termasuk jin yang tinggi untuk di tingkatan di alam gaib. Ada nggak Ki, misalnya ini kan orang berkelahi dengan pemakai itu tadi bulu meryaban, ada nggak cara untuk mengalahkannya? Artinya kan kita mungkin kita tidak melulu harus dengan mantra-mantra atau ilmu-ilmu, cukup dengan kita kembali ke alam juga. Misalnya contoh menancapkan pisau ke tanah, artinya yang mana tanah kembali ke tanah. Nah itu Ada filosofnya juga ya. Iya. Jadi pisau ditancapkan ke tanah, terus kita sambil membaca syahadat sama pembuka kita bismillah, kemudian syahadat, istighfar, salawat. Biasanya akan lemah yang sifatnya hitam atau ilmu hitam lah. Jadi itu ilmunya itu bisa pecah ya, Bisa pecah, bisa luka. Wow, luar biasa ini. Merinding juga mendengarnya. Ternyata itu di Kalimantan ada ya. Kalonya tambahan lah untuk pengalaman mungkin ada, tapi bukan saya sendiri. Teman yang berburu memang pernah itu. Waktu berburu di tengah hutan, padahal tidak terlalu jauh dari kampung. Memang tempatnya di sana ada. Pernah mendengar semacam singkong, semacam dimakan, bunyi makan besar lah. Nah, dikira itu babi hutan. Kemudian kan dua dengan temannya dikira itu babi hutan, kan masing-masing menyebar. Ternyata ya yang teman yang mendengar suara awal pertama itu menemukan sosok tinggi besar, mungkin sekitar pohon nyur lah. Memang ada itu. Itu memang saksi hidupnya memang ada. Kalau untuk penyebutan daerahnya, daerah Padang Betong, Kandangan. Daerah Padang Betong di Kandangan. Itu memang ada. Sampai hantu meryaban ya dia. Sampai beliau itu sampai setengah bulan jatuh sakit. Setelah melihat tadi. Setelah melihat. Tapi belum diapa-apa sudah sakit. Hanya melihat penampakannya. Hanya sangat berbahaya ya untuk memakainya. Tapi kenapa sih masih ada aja orang yang melakukan ritual tersebut hanya untuk kekebalan? Ini pelajaran nih untuk kita. Bahwasanya manusia itu jika ingin selamat lebih baik jaga kelakuan lah daripada melakukan hal-hal yang menjadi kesirikan ya Ki. Pintar-pintar membawa diri. Terima kasih Ki untuk waktunya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan. Amin.